Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini Rabu 12 Juni 2024. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, alangkah baiknya kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Hingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini Tuhan, izinkan kami membaca dan mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, nats firman hari ini tertulis di 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyinya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling bersalah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kebenaran dan kepercayaan dari Injil yang perlu menjadi dasar dari iman bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus telah diutus Allah untuk datang ke dunia demi menyelamatkan orang yang jatuh dalam dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Allah juga mengutus Yesus ke dunia untuk memberitakan kebenaran Injil, untuk selalu berbuat baik kepada sesama di dalam kehidupan kita masing-masing, percaya dan taat kepada Allah Sang Pencipta, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Seberapa jauh kita untuk berani mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat? Manusia cenderung selalu membenarkan diri atas kesalahan yang ia perbuat. Bahkan setiap kesalahan dan dosa yang dia perbuat tidak pernah diakui. Seolah-olah dia menganggap dirinya yang paling benar, tidak pernah berbuat salah dan dosa. Karena kesombongan seseorang yakin akan kebenaran oleh perbuatan yang tidak baik. Inti Alkitab adalah pesan penyelamatan Allah kepada orang-orang berdosa yang menjanjikan keselamatan bagi semua orang yang datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena tanpa Kristus tidak ada cara lain untuk mendapatkan pengampunan dosa. Banyak bermacam-macam dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pencurian, pembunuhan, perzinahan, kebohongan, dan yang lain-lain. Saudara seiman sekalian, kita bisa belajar dari kisah perjalanan kehidupan Rasul Paulus yang mengakui kesalahan dan atas dosa-dosa yang ia perbuat. Rasul Paulus mengaku orang yang paling berdosa karena ia juga pernah mengkhianati Yesus. Paulus juga pernah menganiaya pengikut Yesus Kristus. Lalu Paulus bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Ia menyadari akan kesalahan dirinya di dalam kehidupannya. Lalu Rasul Paulus menulis surat pastoralnya kepada Timotius, mengakui kesalahan yang ia perbuat. Dia mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima. Atas pertobatannya Paulus tunduk di hadapan Allah
Dengan kerendahan hatinya, Paulus memohon pengampunan kepada juru selamat yang telah tersalib. Paulus sungguh-sungguh mengalami bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri yang baik, telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus, seperti Paulus kita juga merasa bersalah karena dosa kitalah yang menyebabkan Yesus Kristus mati di kayu salib. Namun Yesus Kristus telah berdoa kepada Allah Bapa di surga untuk mengampuni kita karena kita tidak tahu apa yang telah kita perbuat. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, telah mendengar dan membaca firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan iman kami Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Allah Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan tugas kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan dari kami Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa Allah dan anak-anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.